Kalian sama aku harus lihat kisah gila sakti iblis Duan yang super bahaya ini. Di mana Xiaomu terjebak bareng cewek aneh dan memohon biar bisa segera dilepaskan. Cewek penawan itu malah nolak sambil terus menindih tubuh Xiaomu. Dia tersenyum genit dan bilang kalau hari ini hari pernikahan paksa mereka sebagai suami istri. Dia nanya apa Xiaomu tega ninggalin istrinya sendirian di kamar sepi ini. Padahal tokoh utama kita ini penjelajah waktu yang merasa situasi ini benar-benar aneh dan tidak masuk akal. Sambil pura-pura ikuti hayalan si cewek, korban kita sadar kalau wanita terobsesi ini jelas bukan istrinya. Setahun lalu, dia berinkarnasi jadi bangsawan tampan yang harusnya menikahi seorang putri kerajaan. Siapa sangka dia malah diculik yang jahat ini pas lagi di puncak kehidupan. Cowok malang ini meratapi nasibnya karena diculik hanyalah awal dari mimpi buruk yang jauh lebih mengerikan. Si penjahat cantik ini menjelaskan kalau tubuh energi matahari milik Xiaomu adalah suplemen paling sempurna untuk menyempurnakan teknik mistisnya. Tidak ada satu orang pun yang peduli nasib murid pelayan rendaha sepertinya di situasi mengerikan. Ini, alhasil, dia cuma dijadikan alat pemuas belaka demi menaikkan level kultivasi dan kekuatan si cewek. Si cewek memaksa Xiaomu menikmati malam mereka selagi energinya disedot habis-habisan. Karakter utama kita sudah sampai di batas kemampuannya dan hampir pingsan karena kelelahan yang luar biasa. Saking frustrasinya, dia berteriak tidak mau mati konyol sekarang dan memohon diberi sedikit waktu lagi, tapi si cewek malah mencekik lehernya dan bilang dia harusnya bangga mati di tangannya. Dia mengeluarkan pil ajaib dan menyuruh Xiaomu memurnikan energinya guna memicu konstitusi tubuh. Spesialnya wanita licik itu memperingatkan kalau seni mistisnya akan segera berevolusi. Jadi jangan menahan energi murninya. Detik berikutnya, dia memaksa Xiaomu menelan pil tersebut hingga membuatnya merasa sangat mual dan mulai kesulitan untuk bernapas lega. Bagi cewek itu, pengorbanannya sebanding jika kekuatannya berevolusi. Sementara Xiaomu terus berteriak minta dilepaskan. Di saat wanita itu menyuruhnya berjuang keras, Xiaomu meratapi dirinya yang bakal mati konyol demi cewek tanpa sempat menikmati hidup asli. Nah, perhatikan baik-baik, disinilah semua nasib sialnya bakal berubah. Tiba-tiba sebuah layar biru misterius muncul mendeteksi tekad kuatnya untuk bertahan hidup dan mengaktifkan sistem legendaris. Saat memegang bola cahaya tersebut, sistem menjelaskan kalau setiap tindakan memberi hadiah bisa mendatangkan pengembalian hingga 10.000 kali lipat. Xiaomu sadar ini, kesempatan emasnya membalikkan keadaan dan sistem memberikan kompensasi karena telat muncul di sisi lain. Si wanita jahat malah meledek kalau tubuh suaminya sangat jujur meski mulutnya menolak. Sambil tersenyum percaya diri, pemuda itu menyebutnya wanita iblis dan bersumpah akan memuaskannya. Demi membuang gengsi terakhirnya, Xiaomu langsung menarik wanita itu dengan kasar hingga membuatnya terkejut. Namun si penjahat segera tersenyum manja dan meminta suaminya untuk tidak menahan diri selama proses kultivasi gila ini, karena langit memberinya celah kehidupan. Pahlawan kita pun bertekad mengambil kesempatan emas untuk mengendalikan nasibnya sendiri. Dia langsung menggigit pundak wanita itu dengan keras demi membuktikan kalau sekarang dialah bosnya. Cewek itu justru menyukai perlakuan kasar tersebut dan berbisik kalau tubuhnya malam ini hanya milik Xiaomu. Pemandangan kemudian berpindah keluar kamar, memperlihatkan sebuah danau indah nan tenang dengan jembatan kayu di sekitarnya. Keesokan harinya, Xiaomu terbaring sangat kelelahan di kasur namun terlihat sangat puas dengan hasil latihan semalam. Cewek itu berkomentar kalau performa Xiaomu lumayan bagus meski kontribusi energinya masih sangat sedikit. Wanita itu kemudian pergi lewat jendela sambil berjanji akan kembali lagi untuk bersenang-senang jika Xiaomu masih hidup nanti. Cowok yang tadinya lemas ketika membuka matanya lebar-lebar dengan senyum kemenangan yang menyeramkan. Aura emas meledak dari tubuhnya dan sistem memberitahu bahwa dia langsung naik ke tingkat 10 pemurnian Qi. Xiaomu terpukau dengan kekuatannya dan bertanya-tanya apakah ini kehebatan tubuh suci yang baru bangkit. Tapi dia sadar sekarang bukan waktunya pamer kekuatan dan dia harus tetap menyamar agar bisa bertahan hidup di tempat berbahaya ini. Sekte iblis dipenuhi para ahli tingkat tinggi, jadi jika rahasianya terbongkar,
dia bakal menghadapi penderitaan yang jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Karena itulah, dia harus memanfaatkan waktu kesendiriannya untuk menimbun kekuatan secepat mungkin. Dia berpikir kalau batu roh sangatlah penting dan bermodal tubuh sucinya. Dia bisa saja mendapat lebih banyak pekerjaan sampingan khusus. Namun pemuda itu tersadar kalau sekarang dia punya sistem sakti dan harus berpikir jauh lebih besar. Lagi pula, sebagian besar kakak seperguruan tidak sekaya itu dan cuma memberi sedikit batu roh sebagai upah. Kalian pasti mikir hal yang sama kayak aku kan? Cara instan cari duit. Dengan tatapan penuh tekad, tampaknya dia berhasil menemukan solusi jitu untuk masalah finansialnya ini. Seketika dia teringat Wang Chan, murid luar sekte Huan yang dulu pernah menolongnya. Saat pertama kali tiba di sekte, dia banyak dibantu oleh Wang Chan. Jadi sekarang adalah waktu yang tepat untuk membalas budi. Dia berniat memberikan 200 batu roh tabungannya dan berharap sistem memberikan pengembalian melimpah. Pahlawan kita lalu melempar kantong batu itu ke arah penolong lamanya yang langsung terkejut mendengar suara berisik. Wang Chan menangkap kantong itu dan heran apakah isinya benar-benar batu roh berharga yang sangat dibutuhkannya. Dia tersenyum girang, mengira latihan kerasnya membuat seseorang tergerak untuk memberikan bantuan batu roh. Sistem langsung memberitahu kalau pemberian 200 batu roh memicu pengembalian 500 kali lipat. Seketika hujan kristal sebanyak 100.000 batu roh menimpanya, membuatnya merasa kaya mendadak dengan sangat mudah. Namun dia segera tersadar kalau saja dia memicu pengembalian 10.000 kali lipat, dia pasti sudah mengantongi 2 juta batu roh. Dia lalu berpikir, apakah bisa memakai batu sisten untuk didonasikan lagi demi memicu hadiah baru. Sementara itu, Wang Chan benar-benar syok berat saat gunung batu roh tiba-tiba jatuh menimpa tubuhnya. Wang Chan sangat kebingungan dengan hujan batu roh tersebut dan langsung berterima kasih pada langit karena menemukan seorang dermawan mulia. Pemuda itu berjanji akan berlatih 2 kali lebih keras demi tidak mengecewakan penolong. Misteriusnya, sistem ternyata diam saja, membuat Xiao Mu sadar kalau dia tidak bisa mengakali mekanisme hadiah tersebut. Saat sedang asyik merenungkan hal itu, tiba-tiba sebuah suara yang sangat akrab memanggilnya, adik seperguruan Shao. Membubarkan lamunannya seketika, seorang wanita pembawa pedang muncul dan terkejut melihat dia masih bernapas. Yang langsung dikenali Xiao Mu sebagai Liu Qiao. Dia langsung membungkuk memberi hormat dan menyapa kakak seperguruan Liu dengan sangat sopan. Cewek ini adalah murid luar yang juga melatih ilmu mistis 9 bayangan, sama seperti si penawan kemarin. Awalnya dia merawat Xiao Mu dengan baik, tapi berhenti berkunjung setelah diancam oleh Chu Jiaran. Liu Qiao memuji kultivasinya dan berkata kalau ketahanan tubuh Xiao Mu tampak jauh lebih kuat dari dugaannya. Tanpa basa-basi lagi, wanita itu langsung meraih tangannya dan mengakhiri obrolan mereka. Dia mengabarkan kalau Chu Jiaran sedang bertapa. Jadi Xiao Mu wajib membantunya melakukan kultivasi selama masa pengasingan itu. Pendekar wanita itu memanggil pedang raksasa lalu menyuruh Xiao Mu naik agar mereka bisa segera pergi. Sang protagonis pun naik di belakangnya, membuat pipi si cewek merona saat diminta jangan terbang terlalu cepat. Kultivator itu mengomentari perubahan aura Xiao Mu dan bertanya apa dia mendapat keuntungan dari Chu Jiaran. Xiao Mu menghela napas, menjelaskan kalau wanita kejam itu cuma memerasnya tanpa pernah memberi keuntungan apa-apa. Liu Qiao memperingatkan kalau para iblis itu jahat dan jika Xiao Mu terus bersama wanita itu, dia bakal mati mengenaskan kehabisan energi. Cewek itu berjanji akan menantang rivalnya setelah naik level dan jika menang, Xiao Mu harus ikut bersamanya. Xiao Mu sengaja merapet hingga membuat si cewek mengeluh karena terlalu dekat. Sementara dia sendiri heran dengan maksud ucapannya. Mereka lalu terbang menuju sakti iblis dalam tempat yang jauh lebih mewah dari sebelumnya. Wanita itu berkata dia sudah hampir menerobos tingkat dan jika Xiao Mu mau membantunya, dia akan dihadiahi sebutir pil vitalitas. Xiao Mu memperhatikannya dengan senyum licik, tampaknya punya rencana khusus untuk latihan nanti. Dan percaya deh, kita bakal sama-sama nunggu kelanjutannya, Pak. Si wanita bersiap di bak mandi kayu ini. Yuk, intip momen ini pas si cewek bersiap kultivasi dalam bak mandi penuh bunga. Dia menarik napas dalam-dalam, bertekad bulat kalau kali ini tidak ada satu orang pun
yang bisa menghalangi dia naik level ke tingkat kekuatan barunya. Tiba-tiba, suara si cowok dari belakang bikin dia kaget setengah mati sambil nanya apa yang harus dilakukan. Tanpa ragu, dia langsung nyebur ke bak mandi bersama si cewek yang gugup. Katanya waktu sangat berharga dan kultivasi bareng bakal jauh lebih cepat. Nah, kalian tahu kan kemana arahnya? Si cowok langsung memeluknya dari belakang untuk mulai latihan spiritual. Sambil menyatukan energi, dia memuji seni mistis si cewek. Dan si cewek juga mengagumi fisik yang murni milik si cowok. Air bak mandi bergoyang hebat saat mereka berdua bertukar energi kultivasi dengan sangat intens. Begitu sesinya selesai, si pemuda langsung berkomentar kalau dia benar-benar tidak menyangka seni rahasia si cewek bakal sekeren dan sekuat itu. Muka merah padam, dia menyiram air ke si cowok sambil berteriak manja agar diam saja. Kalian juga gemas melihat tingkahnya kan? Yuk, temenin aku masuk ke plot twist gila ini. Tiba-tiba Liu Qiao bilang dengan sedih kalau dia mau menikah bulan depan dengan si jenius terkenal. Long Tianxiang mendengar nama kultivator ranah Nasken Soul sebelum usia 30 tahun itu. Si cowok langsung shock setengah mati. Karakter utama kita langsung panik brutal. Mikir kalau dia bakal tamat kalau ketahuan si monster kuat itu. Tapi Liu Qiao menenangkannya dan membongkar rahasia kalau meridian tunangannya rusak parah. Jadi dia tidak bisa melakukan hubungan intim sama sekali. Nah, perhatikan baik-baik. Sambil mendekat manis, dia bertanya apa si cowok berpikir dia bakal menyerahkan kesuciannya begitu saja kalau tidak benar-benar cinta. Mendengar pengakuan tulus kakak seperguruan cantiknya ini, Xiaomu tersentuh luar biasa. Tanpa buang waktu lagi, mereka berdua langsung larut dalam suasana romantis dan saling berbagi ciuman super panas yang sangat mendalam. Nah, kita dibuat makin penasaran kan? Mereka berdua saling menatap mesra penuh cinta. Saat Xiaomu bilang mereka harus lanjut karena kekuatannya mau naik level, Liu Qiao malah tertawa dan mengejeknya bodoh. Sekarang coba kalian lihat taman bambu dan bebatuan indah di siang hari ini. Besoknya, si cewek malah tepar di kasur karena energinya habis terkuras. Tapi karakter utama kita justru memicu pengembalian kekuatan hingga 800 kali lipat. Kalian harus lihat ini aura emas langsung menyelimuti tubuhnya saat kekuatan fisik sucinya melonjak. Dengan sangat drastis, si bocah resmi naik ke ranah pembangunan pondasi dan merasa tidak takut lagi pada Long Tianxiang. Sambil menatap wanita di sampingnya, sebuah rencana licik untuk menjadi lebih kuat langsung terlintas di kepalanya. Xiaomu membangunkannya dan langsung menagih hadiah yang dijanjikan jika dia membantu berkultivasi. Setengah sadar karena mengantuk, wanita itu memuji kinerjanya, memberikan sebuah botol kecil, lalu kembali tertidur pulas. Karakter utama kita terkejut melihat botol itu berisi 10 pil vitalitas dan menganggapnya sangat murah hati. Sambil tersenyum nakal, dia menatap botol tersebut dan mulai merencanakan sesuatu yang licik dengan pil-pil itu. Dia berpikir, karena harus mendonasikan pil itu, kenapa tidak diberikan saja kepada target di depannya? Dengan sangat hati-hati, pemuda itu memasukkan satu pil ke dalam mulut si gadis yang sedang tidur nyenyak. Nah, perhatikan bagian ini, sistem cuma memberi pengembalian 30 kali lipat dan dia sama sekali tidak puas. Dia masih punya 9 kesempatan lagi dan berharap mendapat pengembalian 1000 kali lipat berikutnya. Keberuntungan berpihak padanya saat memberikan pil kedua, memicu pengembalian hingga 3000 kali lipat. Tubuh si gadis langsung memancarkan cahaya emas yang sangat terang saat menyerap seluruh energi dari pil tersebut. Tiba-tiba aura hijau menyelimuti tubuh sang protagonis saat dia menerima pil tingkat ke-7 dari sistem. Dia sangat kegirangan ketika mengetahui bahwa dia mendapatkan pil pembersih sumsum, barang yang sangat langka. Pil ini memperkuat fondasi kultivasinya dan yang terpenting, meningkatkan bakatnya. Si bocah sadar bahwa fisik yang murni miliknya memang bagus, tapi masih kalah jauh jika dibandingkan dengan para jenius pilihan surga. Karena itulah, agar bisa melangkah lebih jauh, dia memutuskan untuk langsung menggunakan pil pembersih sumsum tersebut. Dia langsung menelan pil itu dan boom. Energi medis dahsyat meledak dari tubuhnya dengan aura emas yang sangat menyilaukan. Dia bergegas duduk bersila untuk menyerap semua kekuatan itu. Dan percayalah, petualangan kita baru dimulai. Yuk, kita lihat bagaimana cowok ini menyerap energi pil sampai diselimuti api emas raksasa.
Lucky terbangun karena bau busuk dan si tokoh utama sadar dia harus mandi sekarang juga. Begitu menyentuh pintu kayu untuk keluar, tubuhnya masih memancarkan panas luar biasa akibat energi murni tersebut. Tak lama kemudian, dia mandi untuk membersihkan semua kotoran dan bau busuk di badannya. Tiba-tiba si gadis masuk kamar mandi dan kaget setengah mati melihat dia sudah naik kerana pembentukan fondasi. Sambil menyentuhnya, dia bertanya apa dia menelan pil lain karena tubuhnya terlalu bersih untuk tingkat itu. Dalam hati, si pemuda mulai tegang karena bakal susah menjelaskan dari mana dia mendapat pil sekuno itu. Demi mengalihkan perhatian, dia beralasan ini semua berkat kultivasi ganda mereka dan mengejeknya yang belum naik tingkat. Dia lalu menawarkan bantuan gratis sekali lagi dengan dalih kemarin kurang berusaha keras. Gadis itu menyebutnya gila, tapi dia terus memaksa demi membantunya naik tingkat secepat mungkin. Beberapa saat kemudian, si gadis terkapar lemas di ranjang dengan mata mendelik. Xiaomu pun pamit, lalu sistem memberitahu bahwa dia mendapat pengembalian energi murni 10 kali lipat. Saat melangkah keluar, dia merasakan kekuatan ranah baru dan menyadari kalau seluruh tubuhnya kini menjadi jauh lebih ringan. Sambil tersenyum, dia berpikir hanya butuh pedang terbang untuk pergi kemana saja. Nah, mari kita ikut dia mengunjungi pasar sekte luar yang sangat ramai ini. Di sana, pahlawan kita membeli sebuah pedang dalam kotak kayu dan sang penjual berterima kasih. Pedang itu bernama Star Slayer, berbahan besi meteorit yang mampu menyerap energi. Harganya 30.000 batu roll. Dan dia sudah tidak sabar menantikan pengembalian berlipat ganda dari sistemnya. Tiba-tiba, suara teriakan cowok cantik membuyarkan lamunannya tentang pedang baru itu. Sosok raksasa bertanduk bersama para pengikutnya langsung mengepung tempat itu. Dan sang protagonis langsung mengenali pria itu sebagai Neuti. Pria ini adalah murid luar sekaligus salah satu pemuja Su Jiaoran yang kerap mengganggunya dulu. Neuti memiliki garis keturunan iblis Banten. Lawan yang sangat pas bagi pahlawan kita untuk menguji kekuatannya. Si raksasa mencengkeramnya dan bertanya apa dia baru saja menemui kakak seperguruan Su lagi. Xiaomu menantangnya balik sambil mencengkeram pergelangan tangan pria itu dengan tangannya yang mulai membara. Kesal karena keberanian bocah itu, sang musuh bersiap memukul dengan kepalan tangan bergemerlap aura merah. Dia berteriak menyuruh pemuda itu menghadapi ajalnya, lalu melayangkan serangan penuh amarah berkekuatan dahsyat. Tapi coba lihat ini, sang protagonis menahan pukulan dahsyat itu hanya dengan satu tangan. Sambil tersenyum ramah, dia berkata masih ingin hidup untuk bisa bersenang-senang dengan Chu. Membuat Neuti shock menyadari lawannya naik tingkat. Si manusia banteng murka dan berteriak bahwa naik ranah bukan berarti mereka setara. Dia lalu melepaskan seluruh tenaganya dan melancarkan rentetan pukulan bertubi-tubi. Namun, pahlawan kita menghindari semua serangan itu dengan sangat mudah sambil mengeluh kalau gerakan musuhnya terlampau lambat. Dia merasa tubuh sucinya memang luar biasa karena bisa dengan mudah mengatasi petarung top 100. Sekte, Xiaomu berkata lelucon ini sudah berakhir. Lalu menahan pukulan lain hingga membuat raksasa itu benar-benar tercengang. Dengan tinju berselimut api emas, dia bersiap mengakhiri pertarungan ini dalam satu serangan. Seketika, dia melayangkan pukulan telak tepat di wajah rivalnya, membuat si banteng tidak sempat bereaksi sama sekali. Neuti pun tumbang ke tanah, membuat anak buahnya panik dan kebingungan bagaimana bocah itu bisa sekuat ini. Salah satu pengikutnya malah mengancam, mengingatkan sang protagonis untuk tidak membiarkan musuh hidup tenang di sekte. Sambil menyeringai, dia menggunakan pedang terbang barunya dan melemparkannya ke arah si pengancam. Pedang itu menancap kuat pada jubahnya ke sebuah pilar besar, membuat pria tersebut gemetar ketakutan setengah mati. Sang protagonis berkata pedang itu bernilai 30.000 batu roll, cukup untuk biaya pengobatan. Detik itu juga, sistem langsung memicu pengembalian 1000 kali lipat karena dia telah menyumbangkan pedang tingkat 2. Sebagai hadiah, dia mendapat pedang terbang tingkat 5, tapi tampaknya dia tidak terlalu antusias. Dua pengikut lainnya mulai murka dan bersiap menyerang. Tapi kalian tahu kan, kalau pemuda ini sama sekali tidak takut. Sobat, kalian dan aku bakal melihat aksi gila saat orang-orang nekat menyerang si bocah dengan senjata mereka, tapi dia santai aja. Sambil tersenyum licik, dia melepas aura mengerikan buat membantai mereka tanpa ampun.
Kalian harus lihat ini, tiba-tiba ada gelombang energi biru berbentuk cincin, meledak menghantam musuh-musuhnya. Si anak buah langsung jatuh kesakitan dan teriak-teriak nyaris siapa yang berani nyerang mereka secara tiba-tiba. Tiba-tiba muncul cewek dengan pedang merah yang ngomel karena mereka masih berani mengeluh. Cewek bernama Mu Juling ini bilang kalau dia lihat sendiri dengan mata kepalanya kalau mereka yang mulai menyerang duluan. Sang protagonis dan si cewek baru ini saling berhadapan. Dengan pedang merahnya yang melayang santai di udara, dia langsung menunjuk hero kita dan memarahinya karena terlalu meremehkan musuh-musuhnya. Si pendekar pedang menjelaskan kalau harusnya musuh itu dihabisi sampai tuntas biar tidak bikin masalah nanti. Dua pria itu kesal dengan kesombongannya dan balik menantang siapa sebenarnya cewek berisik ini. Sambil mengeluarkan aura hitam yang pekat, dia memperkenalkan dirinya sebagai Mu Juling dan menantang balik mereka. Mendengar nama itu, kedua anak buah tadi langsung gemetaran ketakutan dan panik setengah mati. Mereka kabur sambil menyalahkan bos mereka, sedangkan Mu Juling meneriaki mereka pengecut. Detik berikutnya, dia menunjuk si protagonis dan bilang sekarang giliran dia. Bikin si cowok langsung garuk-garuk kepala kebingungan. Tanpa aba-aba, cewek itu maju mendekat lalu menempelkan tubuhnya ke si cowok dengan sangat berani. Dia mengingatkan kalau semua orang bilang namanya bakal penting buat masa depan si cowok. Makanya, kalau petualangan cowok itu berakhir sekarang, dia tidak punya calon suami lagi. Bikin si cowok langsung melongo kehabisan kata-kata karena shock. Si cowok membatin sejak dia tiba di sekte. Cewek ini selalu saja mengawasinya tanpa alasan yang jelas. Sambil tersenyum tipis, dia menyimpulkan kalau cewek ini tidak mengincar kekuatannya, melainkan cuma naksir ketampanan wajahnya. Tapi dia ingat kalau Mu Juling dari sekte baja dan iblis terkenal sangat berbahaya dan mematikan. Xiao Mu lalu mencubit kimas pipinya dan berpikir tidak akan ada yang percaya melihat sisi imut cewek ini. Dia menjamin kalau calon suaminya tidak boleh berada dalam bahaya. Tapi si cowok membalas kalau dia tidak segampang itu tewas. Si pendekar pedang langsung menarik tangannya dan membawanya berlari melewati pasar menuju tempat yang lebih aman. Tiba-tiba saja, dia membawa si cowok terbang tinggi ke langit dengan aura merah tanpa menggunakan pedang sama sekali. Protagonis kita langsung shock berat. Soalnya terbang tanpa pedang itu cuma bisa dilakuin kultivator tingkat tinggi. Jujur, kalian penasaran gak sih seberapa sakti sebenarnya cewek misterius yang kuat banget ini? Mereka terbang cepat menuju sebuah rumah terpencil di pegunungan sunyi yang jauh dari keramaian. Begitu mendarat, si cowok merasakan energi spiritual yang melimpah dan curiga jangan-jangan ini adalah area suci sekte. Si cewek mengajaknya masuk, membuat si cowok menduga kalau dia adalah murid pribadi seseorang. Di dalam rumah, dia menjelaskan kalau tempat ini sering dipakainya buat membaca buku dan tidur dengan tenang. Sambil berteriak kegirangan, cewek itu langsung melompat dan merebahkan dirinya ke atas ranjang besar di tengah ruangan yang super luas. Dia langsung memasang pose menggoda di atas kasur dan menyuruh si cowok cepat mendekat. Dengan gugup, dia memperingatkan si cewek agar tidak macam-macam karena pertahanan imannya tipis dan bisa saja goyah. Si cewek langsung menyebutnya playboy dan cemberut menanyakan apa isi kepalanya yang kotor itu. Tapi si protagonis malah menyerahkan 2 buku yang sempat dibelinya di pasar tadi. Buku itu berisi tentang seni pedang dan kontrol mistis Chloe untuk meningkatkan kemampuannya. Dia kaget karena cewek itu tahu. Dan si cewek menjelaskan kalau dia sadar saat melihatnya membeli pedang. Mu Juling lalu memberinya hadiah spesial berupa pedang terbang tingkat 4. Dia bercanda kalau pedang dingin itu berguna meredam hawa nafsu nakalnya, yang dibalas ucapan terima kasih penuh sarkasme. Si cewek memintanya tinggal untuk berkultivasi beberapa hari selagi dia mengurus urusan lain. Dia juga berjanji akan memperbarui tanda pengenal muridnya karena levelnya sudah naik. Terkejut dengan pengaruh besar cewek ini, si pemuda penasaran siapa sebenarnya jati diri cewek ini. Sambil tersenyum manis, dia menjawab kalau dia adalah calon istrinya, lalu langsung pergi. Meninggalkan kamar, pintu pun tertutup rapat, menyisakan si cowok yang kebingungan sendirian bersama hadiah-hadiah barunya. Sambil nyengir, dia membating kalau cewek tadi benar-benar jago merayu dan sangat berani. Tapi si pemuda memutuskan kalau berlatih kontrol pedang jauh lebih penting.
Jadi dia mengambil bukunya untuk mulai belajar. Dia duduk bersila untuk bermeditasi dan mulai mempraktikkan teknik baru itu dengan pedang kecil di tangannya. Tak selang lama, dia langsung ambruk kelelahan dan mengeluh karena tekniknya luar biasa. Sulit diserap. Si protagonis bertanya-tanya, apakah pil kemarin cuma memperkuat tubuhnya, tapi gagal meningkatkan tingkat pemahamannya saat dia meratapi bakatnya yang pas-pasan. Seekor makhluk putih kecil tiba-tiba muncul di dalam kamar. Nah, perhatiin bagian ini. Pas dia balik badan, ada makhluk putih kecil bertanduk lagi asik ngunyah daun. Tiba-tiba dia dapat ide cemerlang kalau energi yang bisa disumbangin. Harusnya tingkat pemahaman juga bisa dong. Sambil tersenyum nakal, dia mendekati makhluk itu dan menawarkan bantuan untuk mengusir bosannya. Dia mengajari si hewan tabel perkalian matematika, dan sistem langsung memberinya hadiah pengembalian 100 kali lipat. Melihat itu, si protagonis sadar kalau rencananya berhasil dan kemampuan pemahamannya melonjak drastis. Biar tidak sia-sia, dia langsung duduk bersila untuk bermeditasi menyerap semua pengetahuan baru tersebut. Saat matanya terbuka, ada pancaran cahaya terang penuh kekuatan baru yang luar biasa. Tanpa kesulitan sama sekali, dia sekarang bisa menguasai jurus kungfu yang sebelumnya terasa sangat rumit baginya. Tapi dia merasa peningkatan ini masih belum cukup aman bagi seorang transmigrator untuk bertahan hidup di dunia kejam ini. Lalu, si kecil putih itu bersuara manja menarik perhatiannya, seolah-olah dia minta diajari ilmu baru lagi. Sambil tersenyum licik, dia menggendong hewan itu dan bilang akan mengajarinya teori geometri. Sekarang juga, hero kita mulai mengajar kalkulus di papan tulis, dan sistem memberitahu kalau tingkat pemahamannya melesat tajam. Sayangnya, sistem juga mengumumkan kalau nilai pemahamannya sudah mencapai batas maksimal untuk tingkat kekuatannya saat ini. Berbekal kekuatan baru ini, dia yakin memahami metode kultivasi di rak buku bakal gampang banget. Dia langsung menguji jurus baru bernama Tinju Vajra dan mengalirkan energi emas ke kepalan tangannya. Si makhluk kecil malah menirukan gerakannya dengan kocak dan mencoba mengeluarkan jurus petir dari tubuh putih mungilnya. Si pemuda terus melatih seni ramalan kuno yang rumit sementara si hewan menontoninya sampai lelah. Luar biasa, tak lama, dia membuang teknik-teknik tadi karena terasa terlalu dasar untuk tingkat pemahamannya sekarang. Xiaomu berencana menghafal semua buku, lalu menyumbangkannya ke orang lain demi mendapat imbalan melimpah dari sistem. Di tengah lamunannya merancang rencana licik itu, si hewan kecil kembali mengeluarkan suara memanggilnya mendekat. Makhluk kecil itu menyodorkan sepotong tulang sebagai hadiah, bikin si protagonis heran melihat tingkahnya. Dia menerima tulang itu sambil berterima kasih pada teman barunya, berjanji akan menjadikannya sup lezat nanti. Tapi pas dipegang, tulang itu mendadak bersinar ungu pekat, dan si cowok langsung mengenali seni penelan Charles. Dia kaget setengah mati. Hewan ini memberinya teknik sakti yang langsung dipelajari otomatis oleh sistem. Seketika itu juga kepalanya pusing luar biasa karena tumpukan informasi yang masuk paksa ke otaknya. Si cowok langsung merasa mual parah, membuat si hewan putih panik bukan main melihat keadaannya. Dia mengeluh kalau ternyata batas maksimal pemahamannya pun masih belum sanggup mencerna teknik dari tulang gaib ini. Si pemuda penasaran apakah teknik ini berada di tingkat bumi atau bahkan tingkat surga yang legendaris. Tiba-tiba saja, Mujuling masuk kamar dan kaget melihat kondisi si cowok yang mengenaskan seperti itu. Cewek itu merasa bersalah karena mengira telah memberinya teknik yang terlalu susah. Tapi Xiaomu mencoba meluruskan kesalahpahaman itu. Mujuling menasihatinya agar tidak terburu-buru berkultivasi, lalu mengajaknya makan hidangan buatannya. Dengan wajah imutnya, cewek itu menawarkan diri untuk menyuapinya dengan penuh kasih sayang. Sambil menikmati makanan, hero kita sadar kalau kehadiran cewek ini di sisinya membawa arti yang sangat penting. Dia akhirnya memutuskan memberikan tulang misterius itu padanya dan bertanya apakah dia bisa mempelajari tekniknya. Mujuling langsung mengenali teknik sakti itu, dan si cowok menceritakan kalau dia mendapatkannya dari hewan liar. Dan bom, sistem langsung ngasih serangan balik 60 kali lipat karena dia nyumbang teknik tingkat bumi. Kita dapat hadiah gulungan emas teknik murni tingkat tinggi yang super dewa. Tiba-tiba sistem memberitahu kalau jurus baru ini
cocok sama tubuhnya. Jadi dia langsung gas ambil kekuatannya. Si karakter utama mikir prosesnya bakal cepat, biar si cewek gak curiga sama sekali. Tapi si cewek malah kesal dan menuduh dia mencuri teknik itu. Padahal, hampir saja mencelakai calon suaminya sendiri. Dia bilang si cowok beruntung punya fisik yang murni dan gak memaksakan kultivasi jurus berbahaya tersebut. Dia menjelaskan kalau seni kekacauan itu bakal bentrok sama fisiknya dan bisa menghancurkan seluruh meridiannya. Dari situ, si cowok sadar ini bukan soal pemahamannya, tapi karena bentrokan dengan jenis tubuhnya sendiri. Dia bilang tubuhnya itu spesial banget, jadi butuh waktu lama buat mencari jurus yang cocok. Si cowok lalu bertanya, apa rencana terselubungnya? Dan si cewek menjawab kalau niatnya sudah sangat jelas. Sambil tersenyum menggoda, dia meminta si pemuda menyerah saja padanya. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini, dia menjamin kalau cowok itu jadi pasangannya. Gak ada satupun sakti iblis yang berani menyentuhnya. Tiba-tiba, aura ungu meledak dan si cowok langsung mendorongnya menjauh sambil menyebut semua itu omong kosong. Detik berikutnya, ledakan energi ungu yang dahsyat langsung menghancurkan atap rumah tempat mereka berada. Sesosok wanita misterius muncul dan langsung menerjang si karakter utama dengan tendangan maut. Sambil meneriakkan namanya, si cowok merinding melihat aura mengerikan pendatang baru ini dan bertanya-tanya siapa dia sebenarnya. Mujiling kaget setengah mati melihat wanita itu dan langsung memanggilnya guru. Bikin pahlawan kita melongo keheranan. Kultivator kuat itu menatap tajam mereka berdua dengan pandangan meremehkan dan ekspresi yang dingin banget. Dia bertanya dengan nada sarkas, apa kedatangannya mengganggu momen mesra mereka. Si murid langsung membungkuk gemetaran sambil bilang gak berani. Sementara si pemuda masih sesak napas tertekan oleh aura kuat wanita itu. Sang guru membeberkan kalau Jiling adalah murid kesayangannya yang mau dijadikan orang suci sekte. Tapi dia malah mengomel karena si gadis bukannya fokus kultivasi malah asyik pacaran dengan seorang murid pelayan. Seomu baru sadar kalau wanita galak ini adalah guru temannya, sekaligus orang suci sekte iblis. Si gadis langsung berlutut pasrah di lantai dan memohon ampun atas kesalahan fatal yang dia perbuat. Kalian pasti mikir gurunya bakal luluh. Salah besar. Wanita itu malah memanggil pedang energi ungunya dan memberi satu kesempatan kejam. Dia menyuruh si gadis menghabisi si cowok demi membuang perasaannya. Dengan tatapan melawan, si gadis berdiri tegap dan menegaskan kalau pujaan hatinya gak bersalah. Sama sekali, sambil menangis sesenggukan, dia menjelaskan kalau dia nekat melakukannya. Hati dalam miliknya bakal hancur dan gak bisa kultivasi lagi. Sang guru bertanya dingin, apa muridnya ini sekarang sedang mencoba mengancam dirinya. Detik berikutnya, dia langsung melepaskan aura ungu raksasa yang menekan mereka berdua ke lantai. Dengan kekuatan yang luar biasa berat, si karakter utama mulai panik saat menyadari si wanita suci benar-benar berniat melukai muridnya. Sendiri, tanpa pikir panjang, dia pasang badan di depan si gadis, melindunginya dengan tangan yang menyala aura emas terang. Pemuda itu memeluknya erat dari belakang dan menyuruhnya menyerap semua energi spiritual miliknya. Si wanita kuat langsung terkejut, setengah mati, dan menyadari kalau cowok ini telah membangkitkan fisik suci yang merang, yang sangat langka. Sambil tersenyum tipis, dia memuji kejelian mata si wanita suci saat dinding api pelindung menyelimuti mereka berdua. Sang guru membatin kalau fisik anak ini memang langka dan muridnya punya potensi luar biasa. Si cewek malah sempat-sempatnya bercanda kalau tahu fisiknya sehebat itu. Dia sudah mengikat si cowok di tempat tidur buat memanfaatkan keadaannya. Wajahnya memerah malu, dan si karakter utama cepat-cepat menjelaskan ke gurunya kalau temannya cuma asal bicara saja. Untungnya, si wanita suci memutuskan mengampuni nyawa si cowok demi murid kesayangannya itu. Dia mengusir si cowok kembali ke sekte luar dan melarangnya kembali sampai mencapai ranah jiwa. Nasken sang guru kemudian menghilang membawa pergi muridnya, sambil memberi peringatan keras untuk tidak mencari Jiling lagi. Dan begitulah akhir pertemuan mendebarkan mereka, teman-teman. Sendirian, dia merenungi kekuatan dahsyat wanita itu yang bisa melenyapkannya dalam sekejap. Sambil mengepalkan tangan dengan tatapan tajam, dia bertekad untuk menjadi jauh lebih kuat lagi. Yuk kita balik lagi ke asrama pelayan sekte yang super bising ini. Karakter utama kita
akhirnya pulang ke kamarnya yang sederhana setelah keributan besar kemarin. Perjalanan kemarin emang bahaya banget, tapi hadiah yang dia dapatkan beneran sepadan. Si bocah langsung duduk di kasur dan menyuruh sistem buat memulai proses penguatan. Saat itu juga, pas dia lagi meditasi, api emas raksasa langsung menyelimuti seluruh tubuhnya untuk menyerap kekuatan dari jurus barunya. Dia kagum banget sama kecepatan kultivasinya yang luar biasa berkat tubuh suci miliknya. Tapi tiba-tiba sistem memberi peringatan kalau energi di sekitar kamarnya kurang. Lalu menyarankan dia untuk menyerap sumber kekuatan lain. Tanpa pikir panjang lagi, pemuda itu langsung menekan tombol setuju di layar hologram biru dan menerima saran dari sistem. Seketika, gunungan batu roh langsung muncul dan dia sadar itu adalah kristal tabungannya sendiri. Energi murni dari batu-batu itu langsung tersedot dengan sangat cepat demi mendukung latihan gila-gilaan ini. Sambil senyum-senyum sendiri, dia mulai menyerap energi luar biasa di dalam kamarnya. Jendela kamarnya sampai menyala terang benderang malam itu. Tapi coba perhatikan baik-baik pas dia bangun besok paginya, ada sesuatu yang aneh banget. Dia kaget setengah mati melihat 70.000 batu roh miliknya ludes tanpa sisa. Tapi si bocah tidak mengeluh, karena dia berhasil naik ke tingkat 3 ranah pendirian fondasi. Sambil meregangkan badan, dia berpikir keras secara cepat untuk mencari uang tambahan. Namun begitu keluar dari kamar, 3 pria asing tiba-tiba memanggil namanya dan langsung menghadang jalannya. Pemimpin mereka namanya Hu Chu Yang. Dia bilang sudah dengar kabar tentang hadiah dari kakak Cho. Sambil tersenyum licin, preman itu menuntut agar si bocah menunjukkan rasa terima kasih kepada mereka. Seunggu ingat kalau orang ini adalah penindas yang suka mengganggu perempuan dan menindas yang lemah di asrama. Dia sengaja memprovokasi dengan menanyakan batu curiannya, membuat si preman langsung murka. Kalian juga pasti tahu kelanjutannya. Si bos preman langsung menyerang pakai cakar harimau. Tapi karakter utama kita dengan santainya menangkis serangan itu dan malah mengejek kalau gerakannya lambat banget kayak siput. Detik berikutnya, sebuah pukulan keras mendarat tepat di wajah musuh yang tidak sempat menghindar. Si bos langsung tersungkur jatuh, membuat para anak buahnya panik setengah mati dan langsung menolongnya. Hu Qiang terbatuk-batuk di tanah dengan wajah shock, karena masih tidak percaya dengan apa yang dialaminya. Dia sadar kekuatan si pemuda sudah meningkat pesat, dan sang pahlawan hanya menjawabnya dengan santai. Sambil bangkit berdiri, preman itu menyuruh semua anak buahnya maju bersama-sama untuk mengeroyoknya. 3 orang itu langsung menerjang maju dengan aura hijau yang menyelimuti tubuh mereka. Dengan gerakan lincah, dia menghindari setiap pukulan musuh tanpa kesulitan sama sekali. Para penonton di sekitar mulai cemas karena dia dikeroyok banyak orang. Sambil tersenyum penuh percaya diri, dia mulai mengumpulkan energi emas di tangannya. Pemuda itu langsung melepaskan gelombang energi merah yang menghempaskan para anak buah preman itu. Dalam sekali tebas kesal karena kalah, musuh berubah menjadi monster harimau. Tapi dia tetap menghadapinya dengan sangat santai. Si manusia harimau berteriak menyuruh sang pemuda mati sambil menyiapkan serangan terkuatnya. Namun dengan senyum meremehkan, jagoan kita juga bersiap menyambut serangan itu dengan kepalan tangan yang membara. Hanya dalam sekejap, satu pukulan telat menghantam wajah rivalnya hingga terjungkal ke tanah. Tubuh musuhnya terpental sangat jauh sampai menabrak salah satu anak buahnya sendiri hingga berbelut. Meski sudah kalah telak, si manusia harimau masih sempat-sempatnya mengancam dan menyuruh sang pemuda untuk berhati-hati di masa depan. Tapi sang protagonis justru menginjak kepala musuh sambil menatapnya dengan aura yang mengerikan. Sambil memakai topengnya, dia menyuruh preman itu diam dan menginjak kepalanya semakin keras ke tanah. Para penonton langsung bersorak gembira atas kemenangannya dan berterima kasih karena telah mengusir preman harimau tersebut. Dia lalu mengambil kantong batu milik musuh dan menunjukkannya ke semua orang. Dia mengumumkan kalau batu ini curian Hu Chu Yang dan bakal dikembalikan. Akhirnya dia melempar batu-batu itu ke udara, dan percaya deh, kalian bakal ikut senang melihat aksi pahlawan baru kita ini. Kalian harus lihat ini, orang-orang bersorak kegirangan karena hujan batu dan berterima kasih pada Xiaomu sambil memunguti kristal. Sambil tersenyum, sistem memberitahunya kalau donasi 9.000 batu memberinya 9 juta kristal. Tidak lama kemudian, pahlawan kita menemui Wang Chan dan menawarkan pil berharga sebagai balas budi.
masa lalu. Namun, temannya langsung menolak hadiah itu karena merasa barang tersebut terlalu berharga untuk dia terima. Kalian dan saya bakal melihat aksi gila karakter utama kita yang langsung menjejalkan pil ke mulut bocah itu. Boom. Efek pengembalian 100 kali lipat langsung aktif, dan dia dapat pil pendirian pondasi. Wang Chan langsung memperingatkan bahwa para penindas itu punya pelindung kuat, jadi dia harus segera mencari sekutu di SKTE luar. Si pemuda setuju, karena memang itulah rencana utamanya sejak awal sekali. Pahlawan kita kemudian melangkah menuju aula pengelolaan sekte luar yang sangat megah. Di dalam, terlihat seorang pria sedang sibuk memanaskan kuali membara. Sepertinya sedang memurnikan suatu pusaka. Pria judis ini adalah Jiang Dinkan, sang manajer sekte luar. Xiao Mu melangkah masuk ke aula dengan senyum ramah di wajahnya. Lalu menyapa si manajer tua itu dengan sangat sopan. Tapi si manajer malah melotot galak, jelas sekali tidak menyukai kedatangannya. Tiba-tibanya saja, orang tua itu menaruh tangannya di atas api kuali dan mulai melakukan sesuatu yang sangat mencurigakan. Bos, kuali itu mendadak meledak dahsyat dan mementalkan si manajer ke belakang. Di tengah kepulan asap tebal, pria tua itu bangkit sambil terbatuk-batuk dengan wajah yang luar biasa kesal. Sambil menunjuk marah, dia menunjuk Xiao Mu telah merusak proses pemurniannya, lalu mengusirnya pergi. Si pemuda langsung curiga kalau kegagalan ini disengaja karena ada orang yang menyuruhnya membuat masalah. Saat diusir, jagoan kita memintanya untuk santai. Demi meredakan emosinya, dia menawarkan 50.000 batu roh yang membuat si manajer shock, setengah mati. Sambil memasang senyum palsu, sikap sang manajer langsung berubah total dan menawarkan promosi instan. Karakter utama kita langsung menatapnya tajam. Menanyakan siapa sebenarnya Dalan yang ingin menghalangi naik tingkat. Jiang mengaku hanya menerima uang untuk menyelesaikan masalah tanpa mau ikut campur urusan orang lain. Dengan tatapan jahil, pahlawan kita bertanya, apakah 50.000 batu roh tadi masih kurang? Nah, perhatikan baik-baik di bagian ini. Si manajer yang gugup menyuruhnya mendekat untuk membisikkan rahasia besar. Lalu menulis sebuah nama di tanah pakai kerikil, biar tidak ketahuan. Dia langsung tersantak saat tahu dalangnya adalah Chu Jioran, mantan penculiknya dulu. Dia sadar wanita itu punya pengaruh sangat tinggi dan mata-matanya tersebar di mana-mana di sekte luar. Setelah berterima kasih, si manajer pura-pura amnesia demi keamanan bersama. Tidak lama kemudian, si pemuda langsung melesat terbang menggunakan pedang emasnya sambil memikirkan rencana matang berikutnya. Dengan tekad bulat, dia merasa harus menemui Liu Qi dan bersekutu dengannya di sana. Dia pun melesat dengan kecepatan tinggi menuju kediaman sahabatnya di wilayah pegunungan sekte. Sesampainya di sana, dia heran melihat dua pria keluar dari kamar Liu Qi. Mereka adalah Long Tianxiang, sang jenius sekte, dan Liu Haikong, salah satu dari 12 sesepuh terkuat. Sang sesepuh berkata, karena cucunya sudah naik tingkat, perjodohan mereka bisa segera diatur. Long Tianxiang pun berjanji akan langsung menikahinya setelah memenangkan kompetisi berburu agung nanti. Dari kejauhan, jagoan kita memperhatikan mereka sambil mengejek Long dengan panggilan yang sangat menghina. Dia lalu terbang ke pintu kamar dengan aura emas membara sambil memanggilnya agar diizinkan masuk. Liu Qi membuka pintu dan langsung memanggil namanya dengan wajah gembira karena akhirnya bisa bertemu lagi. Saat ditanya soal urusan pernikahan dengan Long Tianxiang, dia memintanya tidak menyebut nama itu. Sambil duduk manja di pangkuannya, dia bertanya kenapa si pemuda tiba-tiba berinisiatif mencarinya sekarang. Dia menjelaskan kalau ini semua gara-gara wanita iblis itu yang menghalanginya masuk ke sekte luar. Dengan kesal, gadis itu berkata dia sudah naik tingkat dan akan langsung menantang rivalnya begitu kultivasinya stabil. Namun dengan cepat dia merapat dan berterima kasih sambil berbisik bahwa dia bisa naik tingkat secepat ini hanya karena bantuannya. Si pemuda memperingatkan agar tidak mendekat lagi sebelum dia hilang kendali. Tapi gadis itu malah menantangnya untuk terus maju. Lewat tatapan menggoda, dia meminta si pemuda membantunya berkultivasi sekali lagi malam itu. Adegan pun langsung berganti memperlihatkan bayangan siluet di balik tirai yang menandakan mereka sedang berlatih keras bersama. Kelopak bunga yang berguguran di lantai menjadi tanda kalau waktu telah berlalu cukup lama. Keesokan paginya, gadis itu tampak tertidur lelap di ranjang. Benar-benar kelelahan,
setelah semalaman melakukan kultivasi yang sangat intens. Sistem memberitahu kalau dia mendapat pengembalian 50 kali lipat. Tapi dia merasa peningkatannya terlalu kecil. Sistem menjelaskan bahwa karena energinya sering dikuras oleh gadis itu, hadiahnya otomatis akan terus menurun. Saya tahu apa yang kalian pikirkan sekarang. Ya, si jenius kita langsung berencana mencari lebih banyak saudari sek buat kultivasi bareng. Demi menaikkan kembali tingkat pengembalian sistemnya. Tapi dia memutuskan menunda pikiran nakal itu dan fokus meningkatkan kultivasinya sendiri yang jauh lebih mendesak saat ini. Saat bermeditasi, dia berhasil menembus tingkat ketiga dan keempat pendirian pondasi. Tapi dia langsung terkejut saat berhenti berlatih karena semua batu rohnya ludes, padahal dia bahkan belum mencapai tingkat kelima. Dia menyimpulkan kalau tubuh sucinya ini terlalu rakus sumber daya dan butuh pasokan jauh lebih banyak. Tiba-tiba, dia melihat bayangan aneh di jendela dan penasaran apa yang ada di luar. Karena penasaran, dia membuka jendela untuk menyelidiki suara misterius itu. Seketika dia langsung berhadapan dengan wanita bermata ungu yang balas menatapnya dengan ekspresi yang sangat terkejut. Dengan terbata-bata, pahlawan kita mengenali sosok wanita suci sekte iblis yang sangat kuat di hadapannya. Tapi wanita itu menyuruhnya memanggil Siksuan sambil menatapnya dengan sangat tajam dan mengintimidasi. Dia pun duduk di ranjang, lalu menanyakan tujuan kunjungan mendadak sang wanita ke kamarnya. Tamu misterius itu hanya diam memperhatikannya sejenak, tampak sedang menganalisis kondisi tubuh si pemuda. Tanpa ragu, wanita itu langsung menyentuh perutnya dengan ujung jari secara frontal. Dia berkata membutuhkan kekuatan yang murni miliknya demi membantu kultivasinya, membuat si pemuda benar-benar kaget setengah mati. Mendengar itu, si pemuda langsung menjauh demi menghindari wanita yang sangat berbahaya dan tak terduga ini. Dia berdalih kalau teknik kultivasi tingkat tinggi miliknya sama sekali tidak butuh bantuan apa-apa. Kesal dengan alasan itu, sang wanita suci melepaskan aura ungu dahsyat yang langsung memenuhi kamar. Karakter utama kita langsung tersungkur akibat tekanan spiritual luar biasa yang menindih tubuhnya. Dia menyuruhnya berhenti membuang waktu dan bertanya apakah dia mau membantunya. Karena terpaksa dia akhirnya setuju, sambil bersumpah dalam hati suatu hari nanti akan membalasnya. Sambil tersenyum jahil, dia bertanya metode mana yang lebih disukai agar bisa bekerja sama. Seketika daun telinga wanita itu langsung memerah karena merasa sangat malu mendengar pertanyaan tersebut. Dia langsung memperingatkan untuk tidak banyak tanya, lalu membuka portal ungu di tengah ruangan. Pusaran energi ungu yang sangat besar pun muncul dan mulai berputar dengan sangat cepat di sana. Selanjutnya kita berpindah ke gua di dalam pohon raksasa bernama Gua Kediaman Surga Ungu. Sang wanita suci memerintahkannya untuk mengikutinya masuk ke dalam tempat yang sangat terpencil itu. Kalian harus tahu, si cewek ngejelasin kalau ini tempat kultivasi rahasianya yang aman banget dari gangguan. Tapi pas si cowok mulai siap-siap, cewek ini malah bingung dan nanya. Yang langsung dijawab si cowok kalau dia cuma mau kooperatif. Dengan muka merah merona, si cewek bilang gak butuh dia bersiap karena dia udah punya rencana sendiri. Si cowok langsung ngegoda kalau si cewek suka banget ambil inisiatif. Padahal kalian pasti setuju kalau kerja sama dua arah jauh lebih mantap. Belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya, si wanita menyumpal mulutnya dengan kain agar diam. Dia lalu mengikat dan membuatnya melayang di udara sambil menyuruhnya memejamkan mata agar proses kultivasi berjalan lancar. Wanita itu mengancam jika dia tidak mau patuh, nyawanya akan melayang. Detik berikutnya, pahlawan kita langsung dilempar dengan kasar ke dalam kolam air di sana. Si wanita menyuruhnya mandi bersih, dan dia langsung menurut sambil tersenyum pasrah. Saat dia keluar dari air dan memujinya kalau dia sebenarnya cukup manis, wanita itu langsung memotong omongannya dengan ketus. Menggunakan kekuatannya, gadis itu menghempaskannya ke ranjang batu berselimut aura ungu. Si pemuda terikat rantai energi dan hanya bisa mengeluh karena harus mengalami nasib tragis ini lagi untuk kesekian kalinya. Dan disinilah kita meninggalkannya, tidak berdaya menghadapi sang dewi. Percayalah, kalian pasti tidak sabar ingin melihat kelanjutan nasib malangnya nanti. Kalian harus lihat ini, tiba-tiba ada yang menjilati wajahnya dan si protagonis langsung bingung. Setengah mati, begitu melek, dia malah berhadapan dengan dua gadis kucing bernama Anleil dan Yuan Yuan.
Keduanya bertanya ada apa, dan apakah mereka kurang cantik untuk tugas ini. Mereka menjelaskan kalau mereka adalah boneka sang guru dan harus menyerap energi yang miliknya selama minimal 2 jam. Pahlawan kita kesal karena sang guru memakai boneka untuk menyedot energinya yang cuma 2 jam pula. Dengan seringai nakal, dia langsung menyergap salah satu gadis itu sampai dia benar-benar terkejut. Si cowok menghempaskannya ke kasur lalu bilang akan menunjukkan kekuatan aslinya yang luar biasa. Sekarang gadis kucing satunya memohon agar dia tidak kasar pada saudarinya sambil menonton dengan sangat cemas. Merasa kewalahan, si gadis memohon agar dia berhenti tapi si pemuda malah makin lepas kendali. Malam pun berlalu dengan lambat sementara kelopak sakura berguguran lembut di tip angin gunung. Kembali ke gua, sang wanita suci bertanya-tanya dengan wajah kesal sampai kapan hal ini akan berlangsung. Kita melihat kedua gadis kucing terkapar kelelahan di meja sementara pahlawan kita tampak lunglai di air. Dia menyadari kalau pemandian air panas bisa meningkatkan energi yang miliknya dan dia masih punya banyak tenaga. Tak lama kemudian, kedua boneka mendekat dan mengatainya brengsek karena membuat mereka lelah. Sambil berlutut, kedua gadis memohon ampun pada tuannya dan menyalahkan Xiaomu yang terlalu kuat. Dengan wajah merona, sang wanita mengaku mengawasi semuanya dan menegaskan itu sebenarnya bukan salah mereka. Dia lalu menyuruh keduanya untuk pulih dan meninggalkan cairan yang merah tua itu. Sambil membungkuk memberi hormat, kedua gadis kucing menuruti perintah dan meninggalkan hasil panen mereka di sana. Si cowok lalu keluar dari air dan mendekati wanita kuat itu dengan ekspresi penuh percaya diri. Dia bertanya apakah performanya hebat. Dan sang santa menjawab kalau itu biasa saja demi memprovokasinya. Biar begitu, dia melemparkan sebuah kantong dan beberapa botol obat sebagai hadiah atas kerja kerasnya. Sambil tersenyum, dia melihat telah mendapatkan 10 juta batu dan 4 pil tingkat tinggi. Pahlawan kita girang setengah mati menerima bayaran itu dan memuji kemurahan hati sang kultivator kuat. Nah, perhatikan bagian ini. Si santa heran kenapa dia masih di sana dan menyuruhnya pergi. Sambil tersenyum nakan, si cowok malah menyarankan kalau kultivasi ganda langsung bakal jauh lebih efisien untuknya. Si wanita langsung bungkam dan wajahnya memerah padam karena malu mendengar tawaran super berani dari pemuda itu. Kesal, dia berteriak menyuruhnya pergi lalu mengusirnya lewat portal energi ungu yang kuat itu. Sebuah pusaran kekuatan raksasa muncul di tengah ruangan dan berputar dengan kecepatan yang luar biasa. Tiba-tiba, si protagonis terlempar kembali ke kamarnya dan terduduk di lantai dengan kepala pusing. Di dalam kamar, pahlawan kita tersadar dia sedang bersama Liu Ye dan merasa kagum dengan kekuatan sang santa. Lalu, sistem memberitahu kalau dia menyumbangkan banyak kekuatan dan tubuh sucinya meningkat drastis. Tak mau membuang waktu, dia langsung bermeditasi untuk menyerap energi baru itu dengan aura emas yang menyelimutinya. Sambil tersenyum, dia membuktikan kalau bergonta-ganti pasangan kultivasi benar-benar melipat gandakan hadiahnya. Dia berpikir selama wanita itu butuh kekuatannya, dia akan selalu punya tempat aman di dalam sekte. Sementara itu, sang santa menatap bola berisi cairan emas yang diberikan si bocah tadi. Sambil duduk di singgasananya, dia berharap saripati kultivator muda itu tidak akan mengecewakannya pada akhirnya. Tiba-tiba, dia teringat adegan mesra si bocah dengan boneka-bonekanya dan langsung cemberut kesal. Begitu meminum cairan itu, wanita kuat tersebut merasakan panas yang hebat dan seketika wajahnya langsung memerah merona. Tapi dia segera menenangkan diri dan berkata wadah obat biasa tidak akan bisa memengaruhi kultivasinya dari tempat tersembunyi. Kedua gadis kucing heran apakah cairan itu punya efek samping karena majikan mereka melamun. Adegan lalu berganti ke keesokan harinya dengan matahari yang menyinari halaman rumah mereka. Di dalam kamar, Liu Qi terbangun dan meregangkan tubuh sambil menguap dalam balutan pakaian yang cukup terbuka. Dia lalu melihat Xiaomu sudah bangun dan sedang bermeditasi dengan aura emas berkobar di sekitarnya. Si gadis memuji dedikasinya, dan si cowok menjawab kalau dia merasa bisa naik tingkat sekarang. Sambil tersenyum, dia mengajaknya menantang jalan kenaikan surga bersamanya. Tempat ini adalah alam rahasia kuno milik sekte yang portal ungu yang megah dan berwibawa, berdiri kokoh di pintu masuknya. Tantangan ini
terdiri dari 12 lapisan dan siapapun yang melewati lapisan ketiga akan masuk peringkat 100 besar. Tapi mulai dari lantai 3, iblis-iblis besar nan kuat bermunculan membuat jalan makin sulit. Kalian dan saya pasti tahu ada yang bilang kalau Chu Jiaran ada di peringkat 9 dan bisa bertahan di lantai 4. Si cowok bilang dia tidak perlu bertindak sejauh itu. Tapi si gadis membalas ini juga demi dirinya sendiri. Dia berkata Chu Jiaran bukanlah yang terbaik dan ingin membuktikan bahwa ras iblis jauh lebih unggul dibanding manusia. Dengan tatapan serius, dia merenungkan bahwa meski sekte memperlakukan semua orang setara, persaingan tetap ada. Dia berkata sekarang dia murid luar dan bisa pergi bersamanya. Membuat gadis itu sangat senang mendengarnya. Maka keduanya berjalan bergandengan tangan menuju portal ungu misterius yang megah itu. Di seberang sana, beberapa murid yang keluar dengan kekalahan mengeluh kalau monster di lantai 3 benar-benar sangat mengerikan. Di dekat situ, sekelompok orang memuji kakak Ni yang naik 47 peringkat sekaligus. Sosok itu adalah Niuti dan dia menyombongkan diri bahwa ini semua berkat bakat dan kerja kerasnya sendiri. Tapi si pria bertanduk segera menoleh ke belakang dan menatap seorang wanita berambut merah yang memperhatikannya. Gadis misterius itu menyuruhnya tidak lupa siapa yang membantunya dan mendesaknya segera menyelesaikan tugas. Sambil berkeringat dingin, si kekar menyetujui perintah itu dan berdiri tegak dengan sangat gugup. Di saat yang sama, dia melihat pahlawan kita datang bersama Liu Shui dan menatap mereka dengan penuh kebencian. Dia lalu mengonfrontasi mereka dan bertanya, apakah Liu Shui akan membawa si wajah tampan itu masuk ke tantangan. Gadis itu memprovokasi dengan bertanya bagaimana dia bisa kalah dari si wajah tampan itu. Membuat si pria kesal. Sang protagonis menyebutnya pecundang dan menyuruhnya jangan membuat keributan. Tapi si pria kekar menghinanya dengan sebutan bodoh. Murka, pria bertanduk itu mengeluarkan aura merah dan memukul tanah dengan sekuat tenaga. Selanjutnya, dia menerjang pasangan itu dengan pukulan kuat. Tapi si cowok langsung melindungi temannya. Serangan itu tertahan oleh sebuah benda yang memancarkan cahaya merah dan menghentikan hantaman. Tepat di hadapan mereka, sebuah suara mengumumkan kalau Niuti telah menantangnya berduel dan bertanya apakah dia mau menerima atau menolaknya. Si gadis memperingatkan agar tidak bertarung. Tapi dia menyuruhnya tenang, karena dia tahu batas kemampuannya sendiri. Sang protagonis merasa pertarungan ini terlalu membosankan dan menyarankan taruhan untuk memanaskan suasana. Sambil tersenyum lebar, si kekar setuju dan mempertaruhkan pedang terbang tingkat 2 miliknya jika dia sampai kalah. Lalu pahlawan kita menunjukkan cincin penyimpanan miliknya untuk dijadikan taruhan tandingan. Setelah tantangan diterima, keduanya saling menatap tajam sebelum pertempuran akhirnya dimulai. Kerumunan orang berkumpul untuk menyaksikan pertarungan seru antara Niuti dan si bocah terkenal. Dari halaman pelayan, Chu Jiaran mendengar rumor tentang tubuh yang murni miliknya dan menyebutnya aib bagi sekte iblis. Wanita berambut merah mengenalinya dan berkata kalau dia tidak menyangka si bocah punya seorang kekasih. Sambil tersenyum licik, dia menatap rivalnya dan berkata bahwa hal itu bisa dianggap menguntungkan. Pada akhirnya, dia menambahkan kalau akhir terbaik bagi burung yang ingin terbang tinggi adalah dengan dihancurkan. Dia memerintahkan Niuti menggunakan seluruh kekuatannya, dan si kekar menjamin tidak akan mengecewakannya. Dengan begitu, pria bertanduk itu mengeluarkan aura kekuatan merah dan langsung menerjang maju. Dengan segenap kemampuannya, cemas dengan keadaan ini, Liu Shui berteriak agar si pemuda sangat berhati-hati terhadap serangan kuat itu. Si penyerang melompat ke udara dan menyuruh pahlawan kita mati selagi si bocah mengawasinya dengan santai. Hantaman musuh memicu ledakan dahsyat energi marah tepat di tengah arena pertarungan. Penonton dibuat kagum oleh teknik langkah bayangan yang melipat gandakan kekuatan penggunanya secara drastis. Dengan kesal, Lu Qiu mengonfrontasi wanita itu dan menuduhnya menyinggung Chu Jiaran hingga memicu kekacauan ini. Sambil tersenyum jahat, si gadis bilang andai dia jadi anjingnya yang penurut, dia mungkin bisa hidup sedikit lebih lama. Namun dia terkejut melihat serangan itu, tertahan dan heran apakah matanya salah lihat. Kalian dan saya baru saja menyaksikan pemandangan gila dari kepulan asap.
Pahlawan kita muncul memegangi tanduk lawannya dengan kekuatan luar biasa. Si kekar yang berlutut tidak percaya dia kalah, sementara si cowok menatapnya sinis. Yuk, kita lihat kelanjutan kisah Xiaomu yang langsung memancing emosi si raksasa karena pukulannya. Lembek banget. Di sisi lain, si rambut merah mulai panik dan menyuruh anak buahnya memakan pil khusus. Si pria bertanduk mengeluh karena terpaksa melakukan ini. Lalu mengeluarkan pil merah kecil dari sakunya. Dengan tatapan penuh kebencian, dia langsung menggigit pil itu kuat-kuat dan mengaktifkan kekuatan iblis di dalam tubuhnya. Ledakan energi besar langsung meletus, menghempaskan pahlawan kita cukup jauh karena efek benturannya. Si pria bertanduk itu pun berubah menjadi minotaur raksasa dan sesumbar akan menunjukkan wujud terkuatnya kepada semua orang di arena. Karakter utama kita cuma bisa pasang muka bosan dan mengeluh karena sekarang ada seekor sapi di depannya. Lu Qiu langsung menuduh rivalnya curang. Tapi si wanita bergaun merah membela diri dan bilang itu sah. Dia menjelaskan kalau pil roh iblis itu cuma memicu kekuatan garis keturunannya untuk sementara waktu. Wanita itu menegaskan kalau ini adalah kekuatan bawaan ras mereka. Jadi bukan bantuan dari luar. Si Minotaur mulai mengancam dan bersumpah akan menghabisi bocah itu dengan cara yang sangat kejam. Detik berikutnya, dia merilis jurus bayangan dan melesat sangat cepat melintasi arena. Semua penonton melongo karena tidak bisa melihat gerakannya yang luar biasa cepat itu. Tapi pahlawan kita menghindar dengan santai sambil tersenyum lebar, meninggalkan bayangan palsu di belakangnya. Tinju musuh meleset total di udara kosong dan cuma merobek sedikit ujung baju pemuda kita. Dia sadar kalau dirinya sama sekali tidak terluka dan cuma terkena embusan angin kencang saja. Sementara itu, si Minotaur malah tersungkur ke tanah karena terbawa momentum serangannya sendiri, hingga babak belur. Akibat tabrakan keras itu, si monster besar terlempar menghantam gerbang masuk tantangan agung. Kerumunan orang langsung panik melihat dahsyatnya benturan tersebut dan mulai berbisik tentang kekuatan fisik ras iblis. Di tengah kepulan asap tebal, si manusia tanduk bangkit berdiri sambil memegang kepalanya yang pusing dan kesal. Si Minotaur sesumbar kalau kali ini pahlawan kita tidak akan bisa kabur lagi. Sambil diselimuti aura emas, pemuda itu mengakui kekuatan musuhnya lumayan besar saat dia menghindar. Namun, dengan senyum nakal di wajahnya, dia mulai mengumpulkan energi di tinjunya untuk melancarkan serangan balik. Detik berikutnya, si karakter utama melesat cepat dan mereka berdua bertabrakan di tengah arena. Perhatikan baik-baik tangan emasnya yang bersinar terang saat dia bersiap melepaskan pukulan pemungkas. Dalam sekejap, pukulan keras pemuda itu mendarat tepat di wajah musuhnya dengan kekuatan penuh. Akibat hantaman telat tersebut, si pria bertanduk langsung terpental jauh tanpa sempat mempertahankan dirinya sedikit pun. Dia pun jatuh tersungkur ke tanah, hingga membuat debu beterbangan di seluruh arena. Si wanita berambut merah syok setengah mati dan kebingungan melihatnya. Di tanah, si monster kembali ke wujud manusia biasa dan semua orang terkejut karena dia kalah. Dalam satu pukulan, sang protagonis berdiri tegak dengan auranya yang menyala, membuat penonton heran kapan dia menaikkan levelnya. Sangat senang dengan kemenangan ini, Lu Qiu langsung memeluknya erat dan memberi selamat atas pertarungan yang luar biasa. Gadis itu bilang dia tidak salah memilih orang. Sementara si pemuda mengingatkan kalau banyak mata sedang memperhatikan mereka. Dengan penuh amarah, wanita berbaju merah mencaci anak buahnya yang kalah sebagai sampah, tidak berguna. Dia lalu memerintahkan pengikut lainnya untuk segera membawa si pria bertanduk pergi jauh dari sana. Tapi sebelum mereka melangkah pergi, pahlawan kita tiba-tiba menyuruh mereka semua untuk menunggu sebentar. Para anak buah itu kesal dan bertanya apa lagi maunya setelah bos mereka kalah telak. Sambil tersenyum tipis, dia berkata bahwa dirinya adalah orang yang adil dan menawarkan 10.000 batu roh. Kalian pasti mikir dia sombong banget, tapi harus diakui, dia terlihat keren saat melempar batu itu untuk biaya pengobatan rivalnya. Sistem memberitahu dia mendapat 1 juta batu, tapi si bocah malah mengeluh untungnya sedikit. Melihat aksi itu, wanita berambut merah memuji kemurahan hatinya yang luar biasa. Dia kemudian mendekat dan berkata bahwa, seperti yang diharapkan dari pria pilihannya, dia menjadi semakin menyukai pemuda itu. Sambil tersenyum manis, dia merayu pemuda itu dan berjanji akan memberikan semua yang diinginkannya.
Tapi pahlawan kita justru menggunakan kekuatannya untuk mendorong wanita itu menjauh. Menolak mentah-mentah tawarannya. Dengan tatapan dingin, dia menjawab kalau wanita itu tidak pantas menjadi pasangannya. Mendengar jawaban itu, si wanita langsung murka dan melepaskan aura ungu pekat yang dipenuhi amarah. Pada saat itulah, Lu Qiu melangkah maju di antara mereka berdua dengan aura birunya untuk melindungi temannya. Dia berteriak kalau Xiao Mu adalah manusia, bukan barang rongsokan yang bisa dipakai lalu dibuang. Gadis itu kemudian menantang rivalnya dan bersumpah akan melampaui peringkatnya agar bisa bertarung secara adil. Lalu, dia menggandeng tangan pemuda itu dan berjanji akan membalaskan semua ketidakadilan yang dia terima. Si pemuda memuji keberaniannya dan si gadis menjawab kalau baguslah dia sadar akan nilainya. Setelah itu, mereka berdua akhirnya melangkah masuk ke dalam portal ungu raksasa untuk memulai tantangan surgawi. Ditinggal begitu saja, si wanita berambut merah mengamuk dan memakinya dengan penuh kebencian. Dengan tatapan murka, dia bersumpah tidak akan membiarkan hidup Lu Qiu dan Xiao Mu tenang. Murid lain berbisik kalau wanita itu adalah Chu Jiaran peringkat 9. Sedangkan Lu Qiu adalah cucu tetua. Di dekat sana, Iblis No memperhatikan dengan cemburu saat dua wanita cantik memperebutkan si protagonis. Adegan lalu berpindah ke tanah suci sektor Gunung Pedang 9 Naga. Di sana, tampak seorang pria misterius sedang bermeditasi dengan aura ungu di bawah pedang raksasa yang melayang kuat. Tiba-tiba, dia membuka matanya dengan tatapan tajam seolah merasakan sesuatu yang aneh. Hanya dengan lambaian tangan, pedang berdaya magis itu melayang mendekatinya disertai pancaran aura ungu yang kuat. Pria itu kemudian bangkit berdiri dan mulai mengendalikan senjata pusaka itu dengan mudah. Namun dia kembali duduk dan bergumam kalau tingkat kekuatan yang dirasakannya biasa saja. Tiba-tiba saja, Nuol datang berlari kencang sambil berteriak memanggil kakak seperguruan Long untuk menarik perhatiannya. Si iblis melaporkan kalau Lu Qiu dan Chu Jiaran sedang memperebutkan seorang murid baru di sekte. Dengan kesal, Long memarahinya karena berani mengganggu meditasinya hanya demi masalah sepal yang tidak penting. Seketika itu juga, beberapa pedang cahaya emas menghantam tubuh besar si iblis dengan kekuatan. Penuh ketakutan, si iblis langsung meminta maaf karena terlalu ikut campur dan berniat kabur. Tapi pendekar misterius itu menyuruhnya berhenti. Dengan gemetaran, si pria bertanduk bertanya, apakah atasannya itu punya perintah lain untuknya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sang ahli pedang langsung menyerangnya dengan lesatan energi emas yang sangat cepat. Si iblis mengerang kesakitan akibat serangan itu dan bertanya kenapa dia dihajar. Kakak Long menyuruhnya berhenti mengeluh dan melihat ke arah dadanya sendiri. Tanda pedang emas muncul di tubuhnya dan bersinar sangat terang. Dia menjelaskan kalau itu adalah ancaman dari niat pedangnya. Tapi si iblis sama sekali tidak paham. Dengan tatapan meremehkan, sang pendekar menyebut para semut tidak tahu luasnya dunia. Dia pun memerintahkan iblis bertanduk itu untuk segera menyingkirkan semut kecil tersebut. Merasa gembira karena mendapat berkah kekuatan, si iblis berterima kasih dan menerima misi itu dengan senyuman licik. Kembali ke tantangan surgawi, pasangan ini berjalan melewati ruangan berlantai air. Si gadis memperingatkan karena ini adalah pertama kalinya bagi Xiao Mu, maka mereka berdua akan dipisahkan nanti. Si pemuda sadar kalau gadis itu tampak malu-malu dan memanggilnya dengan tatapan heran. Tapi secara tak terduga, si gadis malah menariknya mendekat dan memberinya kecupan perpisahan. Sebelum pergi menjauh, dia melangkah mundur sambil berteriak agar pemuda itu ekstra hati-hati selama tantangan. Sambil tersenyum santai, Xiao Mu berpikir bahwa sebenarnya dialah yang harus lebih waspada di sana. Kini sendirian, pahlawan kita berjalan melewati ruangan misterius untuk memulai ujian pertamanya. Tiba-tiba dia berhenti setelah merasakan hawa keberadaan aneh dan melihat bayangan raksasa di depannya. Dari balik asap, monster ayam jantan bermata merah muncul menghalangi jalannya. Berikutnya, makhluk menyerupai manusia serigala bergigi tajam ikut muncul. Terakhir, seekor katak raksasa dengan lidah panjang yang menjulur melengkapi daftar musuh ujiannya. Dengan begitu, ketiga monster itu mengepung si protagonis untuk melancarkan serangan serentak. Namun pemuda itu menghindar dengan gesit dan mendaratkan tendangan keras pada salah satu musuhnya.
Menyadari monster lantai 1 ini lumayan kuat. Tiba-tiba, monster keempat berbentuk landak menggelinding, masuk dan menyerangnya dengan duri tajam. Menggunakan kecepatannya yang luar biasa, sang protagonis berhasil meliuk menghindari terjangan landak serta duri di tanah. Dengan senyuman licin, dia mengaktifkan aura emasnya dan berkata kini gilirannya menyerang balik. Pukulan berapi langsung menghantam si landak hingga membuat monster lainnya gemetaran ketakutan. Tanpa membuang waktu, pemuda itu menghabisi sisanya dengan cepat. Nah, menurut kalian petualangan Xiaomu selanjutnya bakal semudah ini atau tidak? Mari kita simak kisah seru saat sistem memberi selamat dan menawarkan 3 hadiah lantai pertama kepada pemuda kita yang memilih jurus telapak api membara. Sambil tersenyum lebar, dia langsung menyambar buku itu karena sangat membutuhkannya. Dia pun mulai mempelajari cara mengalirkan api sejati matahari langsung ke dalam tubuhnya. Mengandalkan kekuatan matahari, dia memanaskan telapak tangannya untuk serangan dahsyat. Hanya dengan satu entakal, sebuah ledakan energi langsung meluluh lantakan bebatuan besar di depannya. Puas dengan uji coba itu, dia menaiki tangga cahaya menuju lantai 2. Tanpa babak belur sedikit pun, dia juga langsung menyapu bersih rintangan di lantai 3. Di sisi lain, Lu Qiu bertarung sengit melawan monster es menggunakan pedang energinya. Setelah menang dan melewati lantai 3, dia mendapat hadiah berharga. Di luar, penonton heboh melihatnya menembus peringkat 50 besar. Tiba-tiba, nama Xiaomu mendadak muncul di papan pengumuman dan bikin semua orang shock berat. Bayangkan saja, dia berhasil menembus 1000 besar dalam waktu yang super singkat. Chu Jiaran, yang emosi menuduh pasangan itu sengaja berlatih bersama agar cepat kuat. Tapi perhatian semua orang mendadak teralihkan oleh sosok misterius berambut biru panjang yang baru datang. Dialah Nalan Chuang, si nomor 1 yang kabarnya mewarisi darah suci monster killing. Beberapa murid berbisik sinis menuduhnya hanya sombong dan mengandalkan keturunan bangsawan semata. Mendengar bisikan itu, si rambut biru langsung menatap Tajan dengan aura membunuh. Seketika, lengannya berubah mengerikan dan dipenuhi sisik biru menyerupai tangan seekor naga purba. Secepat kilat, dia menerjang maju dan menghantam para penggosip dengan pukulan luar biasa dahsyat. Dia memperingatkan betapa bencinya dia pada pembicara belakang sebelum merubuhkan mereka semua. Chu Jiaran langsung menatapnya tajam sambil menanyakan tujuannya datang ke sana. Dengan senyum nakal, dia mengaku hanya ingin mengejek perempuan itu yang kabarnya baru saja ditinggal pergi pacarnya. Murka, gadis itu melepaskan kobaran api ungu sambil berteriak bahwa dia sedang mencari mati. Serangan bertubi-tubi diluncurkan. Namun si rambut biru dengan santai menghindar sambil terus memprovokasinya. Namun tiba-tiba, sebuah tangan raksasa muncul entat dari mana menghentikan serangan itu dengan sangat mudah. Di saat bersamaan, satu tangan lain menahan gempuran si rambut biru tanpa kesulitan. Nah, perhatikan bagian ini. Tiba-tiba sosok Nuo muncul dengan aura emas legendarisnya untuk menghentikan mereka yang ternyata petarung peringkat 8 sek dalam. Si gadis bertanya, apakah dia berniat membalas dendam sepupunya, dan sang iblis tersenyum lebar. Dia mengaku diutus oleh kakak Long sambil memperlihatkan bekas tebasan pedang di dadanya. Melihat situasi memanas, Nalan tertawa puas karena kunjungannya tidak sia-sia. Menurutnya bakal sangat seru menyaksikan seorang murid baru harus berhadapan langsung dengan petarung level monster ini. Tiba-tiba terdengar teriakan histeris menunjuk ke arah menara pengumuman. Nama Xiaomu melesat cepat ke peringkat 200 besar, membuat semua saksi mata melongo tidak percaya. Sementara itu di lantai 2, pahlawan kita melangkah mantap melewati portal baru yang membara. Dia melepaskan telapak api membara demi menghancurkan gorila api raksasa di arena. Setelah menang, hadiah jurus tertapil yang ditawarkan dirasa kurang berguna baginya. Akhirnya, dia memilih sebuah balok kayu emas kecil yang bersinar terang. Benda antik itu rupanya adalah pedang terbang tingkat 2 yang bisa dia kendalikan sesuka hati. Dengan jari, sambil menaiki tangga, dia menggerutu karena senjata itu dirasa kurang tangguh untuknya. Namun setibanya di depan portal lantai berikutnya, langkah kaki sang protagonis mendadak terhenti dengan keraguan. Di hadapannya kini berdiri gerombolan monster mengerikan yang tampak sangat mustahil dikalahkan. Diselimuti aura emas, dia baru paham mengapa murid lain baru berani ke sini setelah mencapai tahap formasi.
Namun dia bertekad untuk tetap menguji batas kekuatan tubuhnya meski peluang menangnya tipis. Detik berikutnya, kawanan monster tersebut melesat menyerang dengan kecepatan yang benar-benar di luar dugaannya. Disinilah keseruan dimulai saat dia menyerang musuh dengan telapak api membara. Tapi sialnya, ledakan besar malah membuat pahlawan kita terpental jauh. Dikepung oleh kawanan binatang buas, dia pantang menyerah dan tatapannya tetap tajam membara. Sambil berteriak lantang, dia berkelit lincah, lalu menginjak keras kepala monster ular raksasa. Sejurus kemudian, dia mendaratkan tinjumo tepat ke wajah monster lain yang menerjangnya. Makhluk malang itu menjerit kesakitan saat gigi taringnya rontok hancur berkeping-keping. Sambil terduduk santai, dia heran melihat tubuh sucinya hanya menderita luka gores ringan. Tiba-tiba dua monster terbang menukik tajam ke arahnya. Namun dia hanya menatap mereka dengan remah. Dengan kelincahan luar biasa, Xiao Mu menghindari cakaran mereka dan bersiap menyerang balik. Sambil menyeringai, dia mengejek bahwa kekuatan musuhnya ternyata tidak semenakutkan bayangan. Pertamanya, berbekal fisik yang kebal ini, dia optimis bisa menyapu bersih tantangan lantai tersebut. Dia pun merapal jurus pamungkas untuk menciptakan badai tornado api raksasa di seluruh sudut arena. Kobaran api tersebut menyatu membentuk monster membara raksasa yang siap bertarung bersamanya. Dia bersorak gembira karena berhasil mengaktifkan jurus hebat ini untuk pertama kalinya. Seketika, kilatan cahaya penyembuh hijau menyelimuti tubuhnya guna memulihkan semua luka dengan cepat. Energi yang merah membuat tubuhnya sangat tangguh, sekaligus memiliki kemampuan regenerasi yang instan. Merasa staminanya penuh kembali, dia melangkah mantap menaiki tangga menuju lantai 4. Sistem pun kembali memberi ucapan selamat dan menyodorkan pilihan 3 hadiah kelolosan lantai 3. Sadar pil dan pusaka magis dari menara tidak diizinkan dipakai bertarung di dalam. Dia pun memutar otak, satu-satunya jalan menaklukkan lantai 4 adalah memilih metode kultivasi baru. Berhubung tidak ada batas waktu, pahlawan kita memilih mematangkan jurus barunya terlebih dahulu. Sementara itu di luar, para penonton curiga papan peringkat sedang rusak setelah 8.000 tahun. Nama Xiao Mu mendadak melejit ke posisi 13 besar hingga membuat semua orang terheran-heran. Seluruh murid gempar karena rekor lantai 3 berhasil dipecahkannya dalam 15 menit saja. Chu Jian kesal setengah mati memikirkan asal kekuatan pemuda itu. Tapi tiba-tiba Niu Wu memarahinya karena menganggap remeh prestasi yang diraih oleh murid sekte luar tersebut. Pria bertanduk itu mengejek bahwa para murid luar hanyalah kumpulan orang lemah tak berguna. Sesaat kemudian, seseorang berteriak bahwa kakak seperguruan Liu akhirnya keluar dari menara tantangan langit. Begitu Liu Qiu menampakkan diri, semua orang terkejut melihatnya bertengger di peringkat 9. Meski dibanjiri ucapan selamat dari sesama murid, dia hanya tersenyum tipis, menganggapnya hal biasa saja. Dia menatap sinis musuhnya, sambil berkata pencapaiannya sudah cukup melampaui rubah licik tertentu. Sambil menyeringai licik, Chu Jian menantangnya melindungi si pemuda, karena Niu Wu sudah bersiap menghajarnya. Liu Qiu baru sadar, kala iblis bertanduk itu adalah sepupu Niu Ti yang berniat balas dendam. Sementara di dalam menara, Xiao Mu husyuk bermeditasi diselimuti aliran kilat petir ungu mistis. Saat matanya terbuka, sekilas petir ungu menyala terang menunjukkan kekuatan barunya yang dahsyat. Dengan satu teriakan keras, dia melepaskan teknik jeratan petir ungu berkekuatan penuh yang sangat mematikan. Jurus petir baru miliknya berhasil meremukkan bebatuan keras di arena hingga hancur menjadi debu. Dia sadar mustahil bisa menguasai teknik sesulit ini dalam waktu singkat tanpa pemahaman yang luar biasa. Dia tersenyum menyadari jangkauan jurus barunya sangat luas dan efektif menghadapi kepungan musuh. Setelah menghela napas panjang, fisiknya kembali bugar untuk melanjutkan pendakian menara setinggi langit ini. Saat mendaki tangga menuju portal berikutnya, dia menebak-nebak tantangan apa di lantai 4 nanti. Tiba-tiba sepasang cakar tajam dan taring mengerikan mendadak menyembur dari kegelapan di hadapannya. Musuh kali ini rupanya seekor macan kumbang hitam raksasa berekor api dengan tatapan mata membunuh. Hanya satu ekor binatang buas itu saja sudah cukup memancarkan tekanan energi yang luar biasa dahsyat. Percayalah, kita akan melihat pembuktian kekuatannya saat macan itu menerjang cepat mencakar dadanya. Sampai jumpa di kelanjutan petualangan gokil ini. Yuk temenin gua nonton petualangan gokil si pemuda
yang langsung ngebalas monster ini pakai telapak. Api membara. Ledakan api dahsyat langsung meluncur kencang buat ngehangusin makhluk itu. Sialnya, si musuh lincah banget dan berhasil menghindar, bikin serangannya meleset total. Gak hilang akan, Xiao Mu langsung ngeluarin petir buat ngetes apa monster itu bisa lolos dari sengatan listrik. Ternyata si monster langsung kena jebakan. Xiao Mu pun tersenyum lebar karena berhasil menangkap targetnya. Mumpung musuhnya lagi gak bisa berkutik, dia nantangin monster itu buat ngeluarin jurus terkuatnya sambil terus menyerang brutal. Tapi gokilnya, monster itu bisa berputar di udara dan menghindar, bikin si bocah melongo kaget. Sambil tertawa, dia bilang kalau monster itu udah masuk perangkap karena petir adalah jurus terkuatnya. Tapi tunggu dulu. Monster itu lagi-lagi bisa menghindar dengan kelincahan yang luar biasa gila. Tiba-tiba, pemuda itu nunduk dan sadar kalau dadanya kena hantam truk sama si musuh. Sambil berlutut menahan sakit yang luar biasa. Dia ngerasa tenaganya udah habis dan pertarungan ini bakal berakhir buruk. Tapi dengan tatapan super tajam, dia tetap melotot ke arah monster itu meski tangannya terus meneteskan darah. Tiba-tiba saja, sistem bunyi dan bilang kalau pengorbanannya memicu efek pengembalian 10.000 kali lipat. Seketika, tangannya bersinar emas terang benderang dan dapat kekuatan baru yang gak masuk akal. Di tengah kepungan aura api membara, sistem langsung ngasih selamat karena dia berhasil bangkitin darah kaisar manusia. Kaget setengah mati dapat pengembalian 10.000 kali lipat. Dia gak menyangka bakal dapat garis keturunan sekuat itu. Sistem pun ngejelasin kalau dulu ada 100 ras berbeda yang saling bunuh demi menguasai dunia. Gara-gara perang itu, umat manusia melemah dan hampir punah dibantai para monster jahat dan iblis kejam. Mereka melatih fisik dan menciptakan kekuatan tempur tak terkalahkan demi melindungi umat manusia. Terinspirasi dari kisah itu, dia bertekad kuat kalau suatu hari nanti dia bakal melenyapkan semua musuh dari muka bumi. Detik itu juga, si pemuda ngelepasin aura merah raksasa yang langsung menghancurkan tanah di sekitarnya dengan sangat brutal. Seluruh arena langsung hancur berantakan dan bikin macan kumbang itu ketakutan setengah mati. Melihat kekuatannya, sambil senyum santai, dia natap si kucing besar dan nanya apa dia masih mau lanjut main. Merasa terhina, hewan buas itu ngamuk dan melotot curiga bercampur takut. Tapi demi harga diri, monster itu tetap nekat melompat buat menyerang pakai cakar tajamnya yang secepat kilat. Nah, disinilah insting tajam kita diuji. Perhatiin gimana jagoan kita menghindar dengan super gampang karena gerakan si monster kelihatan lambat banget, kurang dari sedetik. Dia udah di belakang musuh dan bersiap meluncurkan serangan jari emasnya. Serangan itu mendarat telak tanpa meleset sedikit pun, dan si macan kumbang langsung tumbang dalam sekali pukul. Melihat musuhnya udah terkapar gak berdaya, dia langsung menghela napas lega sambil merayakan kemenangannya. Sistem kemudian nawarin 3 pilihan hadiah menarik, tapi dia cuma boleh milih satu barang saja. Karena ngerasa barang lainnya gak berguna, dia milih pil buat dikasih ke orang lain nanti. Sambil melangkah pergi, dia menebak situasi di luar pasti udah ramai banget. Dan benar saja, para murid langsung heboh melihat peringkat Xiao Mu. Di papan pengumuman, namanya meroket tajam jadi nomor 1 di sek keluar, sampai bikin semua orang jantungan. Liu Qiu langsung bersorak gembira. Sementara Chu Jian bingung setengah mati, bagaimana hal itu bisa terjadi. Sambil marah, Niu Wu bersumpah bakal pakai seluruh tenaganya buat ngehancurin si pemula nanti. Sementara di dalam menara, jagoan kita melangkah masuk ke portal lantai kelima untuk tantangan terakhir. Begitu masuk, dia langsung dihadang 5 iblis mengerikan dan mulai berpikir apa ini gak terlalu berlebihan. Sambil tersenyum santai, dia bilang gak perlu iblis raksasa itu bergerak karena dia tahu batas kemampuannya. Tapi mendadak, sebuah tombak merah raksasa muncul di depannya dan langsung menyerang dengan brutal. Tanpa rasa takut sedikit pun, pemuda itu meminta para iblis raksasa untuk tidak terburu-buru. Seketika, salah satu iblis bertanduk berteriak kesakitan sambil menatap tombak itu dengan penuh amarah sambil tersenyum tipis. Si pemuda bilang dia bakal balik lagi kalau kekuatannya sudah jauh lebih hebat. Dia yakin hari itu akan segera datang dan berpamitan dengan tatapan penuh percaya diri. Tiba-tiba, cahaya emas terang muncul di tengah kerumunan dan semua orang berteriak kalau Xiao Mu sudah keluar.
Dikelilingi lautan manusia, dia heran apa mereka semua menyambutnya. Mendadak, Niu melompat dari kerumunan dan mendarat tepat di depan jagoan kita. Kalian pasti mikir hal yang sama kayak gua kan? Si iblis raksasa ini langsung melotot marah sambil bilang akhirnya, jagoan kita keluar setelah ditunggu sekian lama. Sementara dua gadis langsung bersiap melindunginya. Kedua gadis itu memperingatkan agar dia waspada dan berniat menahan petarung peringkat 8 itu. Agar dia bisa kabur, dia sangat menghargai bantuan mereka, tapi tetap curiga dengan niat si rival. Si iblis sadar kalau mereka tahu potensi besar bocah itu, makanya dia harus segera melenyapkannya. Sambil berteriak lantang, dia ngelepasin oranya dan bersumpah gak ada yang bisa menghalanginya. Membalas dendam. Sambil tersenyum santai, si pemuda bilang pemanasannya udah selesai dan dia mau lihat seberapa kuat lawannya ini. Dia pun langsung mengaktifkan darah kaisar manusia dan maju menerjang Niu secara langsung. Benturan serangan mereka memicu ledakan energi dahsyat yang mementalkan semua orang di sekitar. Dengan sangat kuat, kerumunan langsung shock berat karena dia bisa menahan kekuatan iblis meski tingkatannya jauh di bawah. Niu langsung mengenali aura emas itu dan sadar kalau si pemuda punya darah kaisar manusia. Jagoan kita pun menyindir kalau dalam adu kekuatan fisik, iblis itu bukan tandingannya. Merasa kesal, si raksasa heran seberapa banyak rahasia yang disimpan anak baru ini dan memutuskan bertarung habis-habisan sambil meraung marah. Iblis itu memanggil pedang energi emas untuk meluncurkan serangan pamungkas. Dengan wajah panik, kedua gadis itu berteriak menyuruh Xiaomu agar segera melarikan diri secepat mungkin. Si iblis bertanduk mengejek kalau mati di tangan tebasan pedang ini bukanlah hal yang sia-sia. Tanpa rasa takut, jagoan kita menghadapi pedang cahaya emas itu dengan tatapan sangat fokus. Energi pedang tersebut mendadak berubah jadi naga emas raksasa yang menghantamnya secara telak. Seketika dia mengenali jurus tersebut dan sadar kalau niat pedang itu milik Long Tianxiang. Demi menyelamatkan dirinya, dia kembali mengerahkan seluruh kekuatan darah kaisar manusia yang dimilikinya dengan sekuat tenaga. Pemuda itu mencoba menahan serangan maut tersebut menggunakan tangan kosong. Dampak dari benturan keras itu memicu ledakan raksasa yang menghancurkan seluruh lantai arena sampai hancur lebur. Sambil menangis histeris, Liu Qiu meneriakkan nama Xiaomu karena merasa tidak ada harapan lagi. Untuk menyelamatkannya, Zhou Jian berpikir pemuda itu sudah jadi abu. Sedangkan si iblis tertawa puas dan bilang inilah akibatnya kalau berani menantang orang penting. Sepertinya, dengan tatapan penuh murka, gadis berpakaian putih itu melotot tajam ke arah si iblis bertanduk. Yang sedang membelakanginya, tiba-tiba terdengar suara batuk kecil. Membuat si iblis langsung berbalik dengan wajah sangat kebingungan. Di tengah kepulan asap tebal, si pemuda tersenyum tipis dan menyindir apa cuma segini kekuatan pedang legendaris milik Long Tianxiang. Meski sekujur tubuhnya terluka, dia tetap berdiri kokoh dan bilang serangan itu biasa saja. Iblis itu sangat terkejut melihat musuhnya masih bernapas. Sementara Liu Qiu bersorak gembira mengetahui temannya selamat. Karena murka, si musuh berniat menghabisinya sekarang juga dan langsung maju dengan tinju membara. Melihat hal itu, si gadis langsung menghadang di depan iblis raksasa tersebut dan menyuruhnya berhenti seketika. Tanpa ragu, si iblis menyuruhnya minggir dan tetap melayangkan pukulan dengan sekuat tenaga. Si iblis berteriak menyuruhnya mati. Tapi sayangnya tubuh jagoan kita sudah terlalu lelah untuk bergerak. Tiba-tiba seberkas energi ungu melesat jatuh dari langit dan menghantam musuh hingga terkapar di tanah. Sambil marah, si raksasa bertanya siapa orang yang berani menghalangi aksi balas dendamnya. Gadis misterius yang melayang dengan aura ungu langsung menyahut kalau dialah orangnya. Dengan wajah dingin, dia bertanya apa si iblis punya masalah dengan tindakannya barusan. Ketakutan setengah mati, raksasa itu langsung berlutut sambil heran kenapa wanita suci bisa ada di sini. Seketika seluruh orang di arena langsung berlutut memberi hormat kepada wanita suci yang turun perlahan dari langit. Dia kemudian menatap si pemuda dan memujinya karena aksi nekatnya barusan. Sangat mengagumkan. Gadis itu menyebutnya kebanggaan sekte luar, tapi si pemuda merendal dan bilang itu cuma hoki. Nah, menurut kalian, dia bakal terima tawarannya gak? Yuk tebak jawabannya. Tiba-tiba, energi merah muncul disertai suara yang mengaku mendengar tentang kebanggaan umat manusia.
Bersamaan dengan itu, 3 tetua muncul di langit dan langsung berdebat memperebutkan siapa yang berhak mengambil murid baru ini. Para murid bertanya-tanya siapa kakek-kakek ini. Lalu seseorang menjelaskan mereka adalah tetua ras manusia. Salah satu dari mereka meminta sang wanita suci jangan ikut campur karena pemuda itu milik ras manusia. Nah, perhatikan bagian ini, guru lain muncul dan berkata dia sudah punya murid, jadi bakat baru ini harus diserahkan padanya. Tetua ketiga bahkan langsung menawarkan siral serta teknik tempur terbaik untuk si pemula. Semua orang terkejut karena 3 dari 4 tetua sekte rela datang hanya demi merekrutnya. Para guru kini mengelilinginya dan mencoba meyakinkan dia untuk menjadi murid mereka. Sambil tersenyum santai, pahlawan kita justru menjawab kalau dia menerima tawaran mereka semua. Secara bersamaan, para tetua langsung terdiam 1000 bahasa mendengar jawaban berani dan tidak terduga dari si anak. Di tengah arena, sang wanita suci tersenyum lalu berkata dia tidak keberatan. Semua tergantung keputusan para guru. Mereka menjelaskan hal itu mustahil karena masing-masing mengajarkan teknik yang menuntut dedikasi penuh dari sang murid. Kita semua tahu dia sangat dihargai oleh para tetua, jadi dia tidak ingin mengecewakan mereka. Dia mengusulkan jika dia bisa menguasai teknik mereka dalam waktu singkat, dia sanggup menangani ketiganya. Sambil tersenyum, gadis itu menyetujui kesepakatan tersebut untuk menyelesaikan masalah ini. Dia kemudian berkata akan membawa pergi pria bertanduk itu untuk meminta penjelasan atas semua tindakannya. Jaimu memperhatikannya dan berpikir bahwa pada akhirnya sang wanita suci adalah orang yang baik hati. Pemuda itu menawarkan bantuan untuk kultivasinya. Namun sang gadis merasa canggung dan mengajaknya mengobrol nanti saja. Salah satu tetua mengikatnya dengan selendang dan menyuruhnya berhenti mengulur waktu untuk segera berlatih. Sambil dibawa pergi, dia memperingatkan saudari Lu agar berhati-hati karena Long Tiangxiang mungkin saja merencanakan sesuatu. Kerumunan penonton kemudian terdiam melihat anak itu dibawa pergi jauh oleh Master Sek. Di antara kerumunan, ada satu pemuda dengan ekspresi ketakutan luar biasa yang mulai mengeluarkan keringat dingin.